Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 9 sampai yang ke-12. Judul renungan kita pada hari ini adalah menggenggam kebenaran. Karena berbagai sebab kita kadang merasa diri memiliki pengertian yang benar dan paripurna tentang Tuhan, sehingga kita kadang tergoda untuk merendahkan semua pengertian yang berbeda dengan pengertian kita. Namun sungguh tidak dinyana, Rasul Paulus yang besar, yang bergaul begitu dekat dengan Tuhan, justru berkata, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Mengapa dia berkata begitu? Rasul Paulus tahu bahwa kemampuan kita melihat sesuatu, jangkauan nalar, ketajaman pengamatan, kemampuan kita menganalisis dan menyimpulkan, dan banyak lagi lainnya, semuanya terbatas. Karena itu pengertian kita akan suatu fakta selalu terbatas, tidak pernah lengkap. Itu berlaku tentang semua hal, bahkan pengertian kita tentang diri kita sendiri pun sangat terbatas. Tak seorang pun yang sungguh-sungguh mengerti tentang dirinya sendiri, ya kan? Apalagi jika fakta yang dimaksud ialah Tuhan, yang tidak terbatas, yang tidak terjajaki. Manusia yang terbatas tak mungkin memahami yang tidak terbatas dengan tuntas dan paripurna. Karena itulah Rasul Paulus berkata, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Jika Rasul Paulus dengan jujur dan rendah hati mengaku seperti itu, maka apakah tepat jika kita justru mengaku telah menangkap dan menggenggam kebenaran tentang Tuhan dengan tuntas dan paripurna? Agaknya kita pun seyogyanya tahu diri dan dengan jujur serta rendah hati mengaku seperti Rasul Paulus. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Manusia yang terbatas tidak mungkin memahami yang tidak terbatas, apalagi dengan tuntas dan paripurna. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang aku melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Dikatakan di sini bahwa kasih tidak berkesudahan. Jadi kasih itu memiliki sifat kekekalan. Kok tahu? Karena kekekalan itu kan tidak berkesudahan. Nubuat ada waktunya dia berhenti. Bahasa roh ada waktunya dia berhenti. Pengetahuan ada waktunya dia lenyap. Jadi kasih ini memang lebih besar dan di atas segala-galanya. Nah, sekarang kita tiba di ayat yang ke-10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ada orang yang menafsirkan yang sempurna itu Alkitab ya. Jadi kalau kita menafsirkan yang sempurna itu Alkitab, maka jika Alkitab itu sudah komplit, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, yang tidak sempurna itu mana? Ya kan yang atas ini toh. Bahasa roh berhenti, nubuat berhenti, pengetahuan lenyap. Nah, kalau ini diartikan Alkitab, maka ketika Alkitab hadir, bagi pihak yang memegang tafsiran ini, dia mengomong bahwa bahasa rohnya juga berhenti. Argumentasi ini coba diperkuat dengan mempelajari naskah Yunaninya ya. Karena naskah Yunani itu ada gendernya, jenis kelaminnya. Nah, kata yang sempurna tiba itu, gendernya itu neuter, jadi tidak berkelamin. Yang digunakan oleh frase yang sempurna itu tadi. Jadi ini semakin menguatkan bahwa kalau yang sempurna itu bukan merujuk pada pribadi, tapi justru merujuk kepada suatu benda yang tidak memiliki jenis kelamin, yang dalam hal ini benda itu harus sempurna, dan tidak lain dan tidak bukan benda itu adalah Alkitab. Nah, golongan-golongan ini menafsirkan seperti itu. Tetapi saya kok tidak setuju ya, tapi punya pemikiran yang berbeda. Karena gini ya, mari kita lihat ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal.
Saudara, saya menafsirkan yang sempurna itu merujuk pada kedatangan Kristus yang kedua. Mari kita masukkan variabel-variabel ini di dalam kalimat-kalimat yang kita baca dan kita lihat cocok atau enggak. Itu ya. Kita lihat ya. Paulus ini ngomong, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Berarti Paulus ini mengindikasikan ada pengenalan. Kalau ada pengenalan itu berarti ambek seorang pribadi. Nah, sekarang tinggal cari pribadi siapakah yang disebut dengan pribadi yang sempurna. Tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus. Nah, itu penjelasan saya yang pertama. Penjelasan saya yang kedua adalah begini. Ini kan dikatakan bahwa ketika yang sempurna itu tiba, dianggap bahasa rohnya berhenti. Loh, kalau bahasa rohnya berhenti, nubuatannya juga berakhir. Pengetahuannya juga akan lenyap. Karena ini ngomong gini ya, kasih tidak berkesudahan. Komparasinya itu gini loh, nubuatan akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Lah kok orang yang mengatakan bahwa kalau yang Alkitab tiba, maka bahasa rohnya sudah berhenti. Kok bahasa rohnya tok yang berhenti? Karena ini kan satu paket, nubuat, pengetahuan. Pertanyaannya, nubuat sampai sekarang masih ada. Nubuat dalam pengertian karunia berkhotbah. Sedangkan pengetahuan juga sampai sekarang masih ada. Jadi fakta bahwa dua hal ini masih ada, maka itu tidak menunjukkan pada Alkitab. Tetapi justru lebih menunjukkan kepada the second coming of Jesus Christ. Oke. Kalau kita lihat dari frase yang sempurna itu gendernya katanya netral. Sehingga kalau neutral itu tidak memiliki jenis kelamin berarti bukan person. Menurut saya salah ya. Sekarang bagaimana kalau misalkan kita menggambarkan sesuatu itu, misalkan Allah. Allah kan suatu keberadaan yang sempurna. Kadang dia gendernya juga neuter. Tapi bukan berarti dia itu tidak memiliki pribadi, bukan. Karena tadi asumsinya kan gini. Kalau gendernya neuter tidak memiliki jenis kelamin, berarti kata benda yang dibicarakan itu adalah bukan person. Ya tidak selalu. Karena bisa saja yang bukan person, bukan jenis gender feminim atau maskulin, itu bisa dikenakan dalam pribadi tertentu. Jadi saya lebih setuju ya kalau ini merujuk pada kedatangan Kristus yang kedua. Argumentasi yang keempat saya adalah dari tadi itu tidak ada konteksnya tentang Alkitab, itu tidak ada. Jadi yang bicara tentang segala tulisan yang dihilangkan Allah dan lain sebagainya seperti di 2 Timotius 3 ayat 16 itu ya. Itu tidak ada sama sekali dibicarakan di 1 Korintus 13. Nah kalau nggak ada dibicarakan sama sekali, kecil sekali kemungkinannya itu merujuk kepada hal yang sedang kita bicarakan, yaitu Alkitab. Rasanya kok nggak masuk akal ya. Kok nggak pernah bicara tentang Alkitab, terus tiba-tiba ada frase yang tidak jelas, terus frase yang tidak jelas ini tiba-tiba dirujukan ke Alkitab. Padahal konteks dekatnya tidak berbicara tentang Alkitab. Jadi menurut saya ini agak dipaksakan ya penafsirannya. Oke, yang terakhir kita lihat segitiga kehidupan. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Jadi beriman kepada Yesus Kristus. Jadi iman itu memiliki 3 dimensi ya. Jadi ada notisia, pengetahuan, asensus, persetujuan, dan fidusia itu mempercayakan hidupmu kepadanya. Nah, saudara, seringkali kita itu di tahap fase notisia dan asensus. Jarang sekali kita menceburkan diri ke dalam tahap fidusia. Nah, kok bisa? Ya begini loh ya. Paling gampang tuh gini ya. Saudara pasti pernah dengar cerita ini. Seorang yang menggelar tali yang sangat panjang, menghubungkan tebing yang satu dengan tebing yang lain, terus itu nyebrang gitu ya. Nah, terus yang terjadi adalah nyebrang. Wah, terus itu dia bertanya,
pada penontonnya yang ada di bawah gitu ya. Saudara-saudara percaya saya mampu untuk menyeberang dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Oh percaya, percaya. Apakah saudara setuju bahwa saya bisa menyeberang dari kanan ke kiri? Menyeberangi daripada Grand Canyon misalkan, pakai tali gitu ya misalkan ya. Nah, apakah saudara percaya? Percaya. Nah, ketika ditanya, apakah saudara mau ikut saya untuk menyeberang dari Grand Canyon dengan menggunakan tali? Langsung kita berkata, nehi, nehi, nehi lah ya. Itu. Jadi kita langsung menolak. Kenapa? Karena dengan mempercayakan hidup kita kepadanya, dengan ikut pakai tari tambang, yang terjadi adalah apa? Kalau orang ini tidak kena, jatuh, saya ikut jatuh, rek. Jadi di sini jelas ya. Pada tahap pertama orang itu tanya, apakah engkau percaya saya bisa di sini sampai di sana? Itu notisia, pengetahuan. Oh percaya. Apakah saudara setuju saya bisa menyeberang dari sini? Oh setuju. Apakah saudara mau mengikut saya menyeberangi daripada tali ini dari ujung satu ke ujung lain? Jawabannya nanti dulu bro. Bukankah kadang hal ini yang terjadi? Ketika kita mau mengikuti Kristus. Apakah saudara percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Notisia ya. Percaya. Apakah Anda setuju dengan penyaliban Kristus Yesus? Itu adalah Yesus mengampuni dosa-dosa manusia? Setuju. Nah sekarang tahap fidusia. Apakah saudara mau menyerahkan hidupmu dengan engkau turun dari tahta kehidupanmu dan membiarkan Kristus yang naik di dalam tahta kehidupanmu? Apakah engkau setuju? Nanti dulu. Susah kan ya? Hendaklah ini jadi renungan kita semua. Pengharapan. Ini merujuk pada kebangkitan Kristus yang menunjukkan bahwa bukti adanya kebangkitan di antara orang mati. Kalau kebangkitan dari antara orang mati itu ada, maka pengharapan akan ketidakadilan di dunia ini itu akan terjadi. Yang berikutnya yang terakhir adalah kasih. Yang menjadi dinamo abadi. Dinamo itu asal katanya dari Yunani itu dunamos. Jadi kuasa yang menggerakkan gitu ya. Jadi harusnya kasih itu yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan dan tidak melakukan hal yang berdosa, yang melukai hati Tuhan. Oke, itu renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.